duduk saudara. Saya pada waktu masuk ke tempat ini, yang pertama saya kaget. Bukan apa-apa, tapi saya cuman kaget. Hari ini penari kostumnya emas. Saya kaget saudara. Kenapa? Karena memang ini saatnya keemasan itu akan kita alami. Amin. Saya berdoa supaya saudara menangkap dengan sungguh. Ini waktu keemasan. Amin. Mungkin saudara dengar berita, omongan orang tentang tahun ini. Saya mau katakan, kita punya Tuhan yang sudah bayar, lunas semuanya. Orang lain boleh ngomong seperti itu, ya enggak salah. Memang, saya kalau mau jujur dengan saudara, tahun ini bukan tahun yang lebih gampang dari tahun kemarin. Tahun ini makin susah. Tahun ini makin parah. Tapi sekali lagi kita punya Tuhan yang sudah bayar semuanya. Kuncinya di situ. Kita punya Tuhan yang sudah bayar semuanya. Makanya hari ini kita akan bahas. Kita akan benar-benar ngerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kita harus melakukannya. Dan juga kita harus meresponinya. Yaitu apa? Kita harus ada di dalam Tuhan. Ini saudara. Tidak cukup cuman Yesus di dalam kita. Kalau cuman Yesus di dalam kita, tidak cukup saat ini. Kenapa? Karena kalau Yesus ada di dalam kita, belum tentu saudara dan saya akan menjadi seorang pemenang. Saya ini ngajar. Jadi saudara patut dengarkan dengan baik-baik. Kalau cuman Tuhan ada di dalam diri saudara dan saya. Untuk saat-saat ini dan ke depan. Tidak cukup. Mari buka satu pengertian. Kenapa di dalam Yohanes 15 tentang pokok anggur dan kita semua carang-carangnya. Di situ jelas dikatakan, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kenapa tidak hanya Tuhan di dalam kita? Pada waktu seseorang menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dan berkata, Tuhan masuk di hatiku. Memerintah di hatiku. Yes, itu Tuhan tinggal di dalam kita. Tapi kenapa saya berkata tidak cukup? Karena untuk hidup di saat ini, untuk hidup di tahun ini, untuk hidup di tahun ke depan, saudara harus tinggal di dalam Tuhan. Saya harus tinggal di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah bayar semuanya. Tuhan sudah bayar semuanya, artinya saudara tinggal mengikuti apa yang Dia katakan.
dan saudara akan menikmati semuanya. Contoh, saya pergi ke restoran, tapi saya ketemu dengan pemiliknya. Sesudah itu, pemiliknya berkata begini, kamu mau apapun? Kamu mau makan apapun? Ambil apapun, silakan. Karena aku pemiliknya. Ayo jujur. Bagaimana perasaan saudara? Apa yang saudara rasa? Itulah yang saat ini Tuhan inginkan. Karena Tuhan sudah bayar semuanya. Tuhan sudah memiliki semuanya. Ingat pada waktu Yesus datang ke dunia, pada waktu dia diuji, di bukit pencobaan, pada waktu itu setan masih pegang. Tapi pada waktu Yesus selesaikan semua, sampai di kayu salib dan mati. Bahkan dia berkata, sudah selesai, sudah genap, sudah lunas. Yesus ambil semuanya. Harusnya saudara dan saya sadar. Kita harusnya ngerti. Makanya firman Tuhan untuk tahun ini. Lukas 22 yang ayat ke-15. Dikatakan dengan jelas. Ruangan itu di atas. Ruangan itu besar. Dan sudah tersedia semuanya. Ayo. Saudara ada di tempat ini, saya berdoa, saya merindukan untuk pikiranmu juga ada di tempat ini. Jangan duduk terus pikiranmu ada di luar. Pikiranmu ada di rumah. Repot saudara. Saya berdoa, saya sebagai gembala sidang saudara, saya sebagai seorang yang mengcover saudara, saya rindu saudara ngerti semua. Karena ini kebenaran yang hakiki. Kalau saudara ngerti ini, gak ada lagi orang miskin di antara kita. Kalau saudara ngerti ini, saudara tidak akan pernah gagal lagi dalam hidupmu. Bahkan semua yang kau lakukan berhasil. Sebenarnya kita cuma tinggal ambil. Karena semuanya sudah tersedia. Ya mungkin saudara berkata, saya ini terlalu wah. Atau terlalu berandai-andai. Enggak. Saya mau jujur sama saudara. Tuhan berkata, kalau karakter kita kuat, wadah kita mencukupkan, wadah kita cukup, wadah kita benar-benar tersiapkan. Saudara mau minta pesawat juga, saudara akan dapat tahun ini. Saya tidak main-main. Saudara mau minta apa? Bisa tahun ini. No limit. Saudara tahu enggak sih artinya no limit? Tidak ada batasan. No limit, saudara. Dan itu yang Tuhan ngomong sama saya. Tuhan bicara secara langsung. Nah, yang ku sediakan untuk anak-anakku, no limit. Mungkin saudara berkata, kok bisa? Nah yaitu, jangan pernah membatasi Tuhan dengan pikiran kita. Hari-hari ini banyak orang yang membatasi Tuhan hanya karena pikirannya berkata, mana mungkin, mana mungkin, mana mungkin.
Dan itu menyebabkan tidak terjadi yang supranatural, yang mustahil. Saya juga kalau lihat hidup saya, ya mana mungkin beli pesawat. Itu jujur saudara. Mana mungkin beli ekornya aja mungkin tidak cukup duitnya. Tapi sekali lagi Tuhan bilang, memang kau tidak mungkin, tapi aku mungkin. Karena aku yang punya semuanya. Makanya Tuhan berkata kepada kita, tinggal di dalam Dia. Mulai buka, pikiranmu mulai ngerti. Tinggal di dalam Tuhan. Maka kepenuhan Tuhan akan menjadi kepenuhan kita. Saudara boleh buktikanlah. Benar saya mau katakan. Sesuai dengan imanmu, itu yang terjadi. Kalau engkau bilang, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Karena ini benar-benar no limit. Pasti jadi dalam hidupmu. Perkara beli pesawat kecil, saudara. Saudara tahu, saudara boleh buka YouTube. Di Afrika, ada seorang hamba Tuhan yang punya pesawat lebih dari satu. Benar saudara, bukan cuma mainan, banyak. Beberapa hamba Tuhan banyak yang punya pesawat. Bahkan mereka punya lebih dari satu. Terus sebanyak hamba Tuhan berkata, oh sombong, hidupnya waduh penuh dengan kemewahan. Dari sudut mana engkau memandang? Loh kalau memang dia uangnya banyak, diberkatinya luar biasa, ya enggak masalah. Mau beli kota ya terserah. Loh, kenapa kita harus menghakimi dia? Dan Tuhan berkata, untuk kita semuanya yang ngerti, tahun ini no limit. Semua sudah tersedia. Tidak ada yang tidak ada. Bahkan Tuhan kasih tahu, organ-organ tubuh yang rusak pun Tuhan siapkan. Ya, mungkin sudah bilang, aduh Pak, tapi kalau kakinya sudah hilang satu bagaimana? Oh, kalau dia percaya itu akan muncul lagi. Kalau matanya sudah tinggal satu Pak, apa bisa? Bisa. Kemarin saya barusan dengar kesaksian. Ini luar biasa sekali saudara. Ada seseorang minta berdoa. Singkat cerita sajalah, didoakan. Dan orang ini buta. Dia pengemis. Dari lahir ternyata dia sudah buta. Dan dari lahir dia sudah tidak ada yang melihara saudara. Tidak tahu kenapa. Sudahlah, tidak usah pikirkan kenapa dan kenapa. Pokoknya dia bisa hidup lah. Dia hanya hidup dari apa yang dilempar orang. Kalau ada orang melempar apel, ya dia puji Tuhan, dia bisa hidup dan dia makan. Salah satu hamba Tuhan, setiap hari lewat dan tidak ada punya perasaan apa-apa. Tapi satu kali hamba Tuhan ini, Tuhan berkata dalam hatinya, kenapa engkau tidak datangi pengemis itu? Luar biasa, hamba Tuhan ini nurut, datang, dipeluk, dan dia bilang, hadirat Tuhan kuat, dan dia nangis.
Dia sendiri tidak sadar dan dia sendiri tidak ngerti kenapa kok dia nangis. Tapi dia nangis dan dia mengucap syukur dan dia nangis. Dan sudah tahu, pada waktu itu terjadi, turunlah yang namanya alam supranatural. Surga menyentuh bumi. Dan apa yang mustahil itu jadi kenyataan. Tiba-tiba orang buta itu mendapatkan bola mata yang baru. Dari bola mata yang cuman putih, tiba-tiba itu ada matanya. Dan detik itu, pengemis itu melihat. Tuhan bilang, itu yang akan terjadi di tahun ini. Tuhan pakai saudara dan saya. Bukan cuma duduk di kursi. Bukan cuma duduk di tempat kerjamu. Tuhan bilang, jalan nak. Pergi nak. Ke tempat-tempat yang Tuhan suruh. Jangan banyak pertimbangan. Jangan berkata, oh Tuhan aku gak bisa. Oh Tuhan aku minta dulu kuasa. Oh Tuhan aku minta dulu urapan. Detik saudara dan saya meresponi apa yang Tuhan suruh. Detik saudara dan saya melangkah dengan iman. Karena percaya hanya mentaati apa yang Tuhan mau. Pengurapan itu akan menyertai kita. Pada waktu kita touch, maka surga akan menyentuh bumi. Itulah yang namanya mustahil jadi kenyataan. Itu yang namanya mujizat akan dinyatakan. Bukan hanya hamba Tuhan, tapi saudara dan saya. Kita semua bisa menjadi saluran dan membuat yang namanya mujizat. Karena roh yang ada di dalam kita, itu yang membuat mujizat itu terjadi. Ngerti maksudnya? Jadi yang Tuhan katakan tinggal di dalam Tuhan. Bukan kita, Tuhan yang bekerja. Ya, oke kita akan mulai. Ayo mulai ditayangkan tema daripada bulan ini. Ya. Lihat, complete dependence. Maaf kalau salah mengucapkannya. Tapi itulah saudara baca sendiri. Ya. Dan ayat ini, firman ini, tema ini tidak pernah terpikir dalam hidup saya. Serius saudara. Saya ini pernah sekolah di Sydney. Tapi untuk perkara Inggris, saya mengakulah saudara lebih lihai dari saya. Saya ini di depan tabut, lihat Inggris ini saudara. Lihat kata-kata ini, jelas. Tapi aku gak ngerti artinya saudara. Saya lihat, tapi saya gak ngerti. Saya cuma bilang, itu apa ya? Memang benar ada komplit. Kalau komplit aku tahu saudara. Tapi yang dependent aku gak ngerti. Ya. Tapi saya tangkap dan saya bilang, Tuhan, tampilkan ayatnya. Tolong Tuhan ayatnya. Dan pada waktu itu Tuhan tampilkan. Yesaya berapa? Yesaya 30 ayat yang ke-15. Ini ayatnya. Pada waktu saya baca, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat
diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi ada kata-kata di belakang yang memang tidak enak. Dikatakan, tetapi engkau enggan. Loh, saya sampai tanya sama Tuhan, kok ada ayat ini ya saudara? Ada kata-kata belakangnya. Tuhan bilang, itulah manusia. Kalau aku memberikan sesuatu, tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia enggan melakukannya. Dia tidak mau. Terus, apa yang direncanakan gagal semua. Pada waktu gagal, marah. Kenapa Tuhan kok gagal? Aku sudah kebaktian, aku sudah ngasih perpuluhan, aku sudah memberikan waktu, aku sudah pelayanan, kok gagal? Bukan salah kita, bukan salah Tuhan, tetapi salah pribadi itu. Jangan nyalahkan orang lain. Ada yang nyalahin orang lain. Memang gara-gara istriku tidak sehati. Loh. Kau jadi nyalahin orang lain. Atau kebalikannya, gara-gara suamiku tidak sehati ini. Tidak sepakat. Loh kok nyalahin orang lain? Kesalahannya adalah di dalam hidup saudara. Karena kita tidak taat. Kita tidak lakukan bagian kita. Saudara tadi ayat, ya coba, ya masih ditampilkan. Nah, dalam terjemahan The Message, itu ada saudara kata-kata itu. Oh, complete dependent. Itu ada. Memang di bahasa Indonesianya enggak ada, tapi The Message-nya ada. Ya, jadi yang bisa Inggris, baca. Yang enggak bisa Inggris, enggak usah baca. Baca yang atas, woy. Karena apa? Kau baca enggak ngerti, saudara. Ya, oke? Tapi ternyata ada ini ayat, tertulis kata-kata ini. Nah, kalau kita pelajari lebih dalam lagi. Kita pelajari seperti apa yang Tuhan mau. Yuk, di sini kita pakai bahasa Indonesia dulu aja. Tuhan jika berkata cuman gini, dengan bertobat. Ya ini loh. Bertobatnya dari mana Tuhan? Dari ketidaktahuan kita. Dari yang kita anggap bahwa itu yang terbaik. Kita berkata, oh Tuhan, Engkau di dalamku cukup. Itu yang salah. Belum cukup. Yang cukup adalah tinggal di dalam Tuhan. Dan kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Itu saudara. Engkau harus ngerti sungguh-sungguh ini. Karena kalau saudara benar-benar tidak mau tinggal di dalam Tuhan, ini akan terjadi semua. Saudara lawan dengan kepintaranmu. Saudara lawan dengan kerajinanmu. Saudara lawan dengan uangmu. Lama. Saya tidak katakan tidak bisa. Bisa. Tapi lama. Nah sekarang saudara mau lama atau mau cepat? Ya situ aja. Ayah saya pernah berkata begini pada saya. Kamu tuh harus pintar. Saya bilang gini, pintar apa maksudnya Pak? Apa yang menjadi kejatuhan Papa? Apa yang menjadi kemenangan Papa? Pelajari. Yang menjadi kejatuhan Papa, jangan jadi kejatuhanmu lagi.
Sudah bukan waktunya engkau berperang dengan sesuatu yang harusnya ayahmu sudah menang. Bisa nangkep? Kalau engkau ngerti kemenangan ayahmu, ya tinggal pakai senjata itu. Maka engkau tidak mesti nyari. Engkau bisa keluar sebagai pemenang dalam waktu yang singkat. Tapi maaf, karena anak-anak Tuhan sombong. Karena anak-anak Tuhan merasa lebih pintar, lebih jago, dan merasa sudah kuat. Padahal kalau saudara rendah hati dan mau belajar, saudara tidak mesti lagi jatuh bangun. Ambil kunci kemenangannya dan lakukan. Maka engkau dan saya akan langsung menang. Bisa nangkep ya? Sampai di tempat ini bisa nangkep. Ini yang saya rindu dan Tuhan terlebih rindu. Saudara ngerti semua. Orang-orang di atas kita yang sudah banyak bisa kita ambil contoh buat pelajaran. Kejatuhannya jangan kau lakukan. Tapi kemenangannya engkau ambil. Dan kau akan bisa menang, 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 menang. Dan kau akan bisa dalam waktu singkat. Engkau bisa di tempat tinggi. Dan inilah kesempatan yang Tuhan buka tahun ini. Untuk saudara keluarga besar AOC, bulan ini bulan yang sangat spesial. Kenapa? Karena saudara harus tahu semuanya dimulai dari bait Allah. Baru keluar. Dan imam itu tinggalnya di bait Allah. Jadi kalau saudara nangkep, nanti saudara boleh lihat. Waktu-waktu di depan, semua akan mengikuti dan semua akan sadar perkara ini. Harusnya saudara dan saya mempunyai peluang untuk yang pertama dulu. Terus jangan saudara pikir gini, terus yang mereka nanti kebagian apa? Loh, no limit saudara. No limit. Ini tidak ada batasannya. Jadi yang dikatakan tinggal di dalam aku, itu sangat penting. Setiap kali kita menghadapi masalah, dengar, Tuhan sudah kasih jalan keluarnya. Masalah itu datang, sebenarnya jalan keluar sudah ada. Ya, karena dia sudah bayar semuanya. Dia sudah ada dan dia sudah lakukan. Tetapi yang terjadi adalah seperti tadi yang saya katakan. Masih nyari sendiri terus jalan keluarnya. Nah Tuhan yang ngomong, sudah aku sediain kok kamu tidak mau ambil sih. Kamu nyari dewe. Ini loh saudara. Untuk tinggal di dalam Tuhan. Harus punya yang pertama, kerendahan hati. Yang kedua, mau belajar. Yang ketiga, mau berubah. Inilah saudara, 3 hal ini. Jangan sombong. Jangan merasa sudah pintar. Jangan merasa engkau sudah punya semuanya. Nah, sepandai-pandainya tupai melompat, 1 kali pasti jatuh.
dengar baik-baik, manusia tidak ada yang sempurna. Mau belajar, mau berubah. Kalau saudara tahu tentang pelajaran-pelajaran yang Tuhan buka, tapi engkau tidak berubah, ya maaf. Itu namanya sama dengan ahli-ahli Taurat. Sama dengan yang namanya pada waktu zaman Yesus, para Farisi. Tahu firman, tapi tidak mau jadi pelaku firman. Hanya menunjuk, ini salah. Bahkan yang berani berkata, itu sesat. Aduh, jujur saudara, saya umur segini, saya barusan mengerti. Dulu saya banyak kali berkata, itu sesat. Sekarang saya tidak berani ngomong. Karena benar apa kata ayah saya, banyak hal yang tak ku mengerti. Betul saudara. Malu kalau sekarang ngomong sesat. Tahu-tahu di depan Tuhan buka. Bener berarti ya yang dulu aku ngomong sesat. Aduh, malu saudara. Sapa kita? Kan saya pernah bicara di tempat ini. Penglihatan yang saya lihat. Dari satu sumber, dari satu titik terang, tahu-tahu menjadi miliaran jalan. Dan sesudah itu dari miliaran jalan, jadi satu lagi surga. Dan Tuhan berkata, itu jalan aku sudah siapkan untuk anak-anakku jalan. Satu orang dapat satu jalan. Satu orang cuma dapat satu. Satu orang tidak dapat dua. Dan satu orang tidak bisa begini. Hari ini aku di jalan ini ya. Besok aku di jalan yang lain. Nggak bisa. Engkau harus jalan di jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Makanya setiap pribadi adalah spesial. Tidak ada yang sama. Bahkan suami istri pun tidak sama. Anak yang kembar pun tidak sama. Semua jalan di jalannya masing-masing. Pada waktu saya tahu itu, Tuhan berkata, sekarang engkau ngerti ya, tidak ada yang namanya iri. Gak bisa. Buat apa iri? Lah semua punya jalan masing-masing kok. Terus yang kedua, enggak ada keinginan apa? Saya pengen seperti dia. Loh ya enggak ada. Semuanya harus jadi seperti yang Tuhan inginkan. Dan engkau diberkati tidaknya. Engkau sukses atau gagal. Semuanya ditentukan pribadi sendiri. Pada waktu itu saya terbuka dan mengerti. Benar ya Tuhan. Orang-orang ini kok berani ngomong sesat, ini gini, apa-apaan. Orang jalan di jalannya sendiri saja sudah susah untuk fokus. Bukan susah berjalan, susah untuk fokus. Kenapa? Karena banyak yang menggiurkan kanan kiri nih loh. Banyak yang menarik. Lah, namanya orang ya yang biasa matanya tidak fokus, lihat kanan kiri. Wah, seneng pas jalan. Wih,
Waduh, menarik itu. Itu menarik itu. Tanpa sadar, tahu-tahu keluar dari jalurnya. Oh, ngikuti. Tanpa sadar. Ini yang terjadi. Tetapi ada yang lebih bahaya lagi. Yaitu apa? Pada waktu semua itu dibungkus dengan yang namanya rohani. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Kanan kiri. Waduh. Ini rohani, yang ini mah. Yang ini bukan jasmani, ini rohani ini. Saya masih ingat ayah saya berkata pada saya. Ingat ya. Semua tanya Roh Kudus. Biarpun itu rohani. Biarpun menurut pandanganmu itu baik. Belum tentu benar. Dengar. Yang baik belum tentu benar. Nah ini loh. Tetapi yang benar. Itu yang berkenan di hati Tuhan. Ini yang mengerikan. Ini yang mengerikan saudara. Karena apa? Sepertinya semua terbungkus yang namanya rohani. Bahkan banyak yang berkata, bukankah itu baik toh Pak, nolong orang. Bukankah itu baik toh Pak, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada ayatnya ya. Di Matius dikatakan, banyak orang akan berkata, aku bernubuat demi nama Yesus. Aku mengusir setan demi nama Yesus. Aku mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus. Tapi di ayat itu berkata, Tuhan Yesus Kristus berkata, aku berterus terang. Aku tidak kenal mereka. Saudara bisa mengerti enggak? Bayangkan, sudah pakai nama Tuhan Yesus, ngusir setannya pakai nama Yesus. Nah, tapi Tuhan bilang aku tidak kenal. Bayangin. Di terjemahan lain lebih ngerti saya. Dikatakan begini, bukan tidak kenal. Aku tidak menyetujui yang mereka lakukan. Oh. Jadi benar ya. Belum tentu semua pelayanan itu di hadapan Tuhan itu benar. Saya tidak mau kasih kesaksian yang lain. Saya kasih kesaksian saya sendiri. Tahun 92 saya masuk dalam pelayanan. Saya pulang dari Australia. Saya mulai masuk dalam pelayanan tahun 92. Tahun 90-an. Tuhan pakai saya. Sejujurnya saudara. Saya sendiri heran. Tapi benar-benar. Apa yang dilakukan seorang hamba Tuhan besar di Amerika. Saya bisa lakukan semuanya. Benar. Mau apalah. Lempar jaket. Jalan semua tumbang. Tumpang tangan tumbang. Tunjuk orang. Mencelat orangnya. Apapun yang hamba Tuhan itu lakukan, saya bisa. Oh, hebat saudara. Sejujurnya, kalau sudah begitu, maaf. Perkara berkat. Itu simple. Pernah di account saya, ini ada istri saya. Masuk, yang nolnya 12 itu masuk.
Saya tidak bohong. Itu tahun 90-an, saudara. Yang nolnya 12 itu masuk. Hanya satu kali kebaktian. 012 itu masuk. Saudara bisa bayangkan. Tapi puji Tuhan, wis. Semua itu Tuhan. Satu kali saya di rumah, saya lagi diam, Tuhan berkata, naik ke atas, ke ruang doa, aku mau ketemu. Waduh, ya saya langsung naik, saudara. Pada waktu itu rumah saya ada di Rancamanyar, si Jo sering nginep situ, saudara. Ada ruang doa di atas, saudara. Jadi saya naik, saya masuk. Pada waktu saya masuk, saya ngeri. Karena hadirat Tuhan begitu luar biasa. Hari itu tidak pernah saya alami lagi. Hadiratnya begitu kental, begitu luar biasa. Jadi pada waktu itu, ya saya nyanyi, saya nangis. Saya nggak tahu kenapa harus nangis, tapi ya nangis karena hadiratnya begitu kuat. Sangat kuat. Dan pada waktu itu jujur saudara, saya cuma nyembah, saya berdoa, saya nyembah, saya nyanyi. Dan saya lihat di depan saya itu cuma ada satu seperti kursi kerajaan, tetapi ada yang duduk di situ, tapi aku nggak bisa lihat orangnya karena orangnya itu bentuknya api. Saya benar-benar pada waktu itu, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma nyembah dan nangis. Saya cuma lihat api itu menyala, tapi bentuknya manusia. Dan pada waktu itu, sejujurnya saudara, saya takut. Saya takut, bukannya takut apa, tapi ada satu kegentaran, ya bukan takut lah, kegentaran yang tidak pernah terjadi dalam hidup saya. Dan tiba-tiba tahu-tahu Tuhan datang. Tuhan ada di sebelah saya. Dan Tuhan bilang gini, nak, engkau seorang pencuri. Sudah bisa bayangkan, di keadaan seperti ini, Tuhan bilang, engkau seorang pencuri. Saya bilang, aku punya apa? Aku tidak nyuri. Aku tidak berbuat apa-apa. Utang juga tidak ada. Jujur. Tuhan bilang, bagianmu bukan seperti hamba Tuhan itu. Tetapi kau lakukan sama dengannya. Bahkan kau tiru apa yang dia lakukan. Engkau lakukan. Itu seorang pencuri. Saya nggak bisa apa-apa, saudara. Saya cuma nangis dan minta ampun. Dan Tuhan bilang, hanya karena aku ada di dalammu dan kau di dalam aku, engkau selamat. Karena yang kau lihat di depan itu bukan Tuhan, itu Bapa. Sampai hari ini saya bilang, Bapa tidak pernah bisa dilihat. Karena saya mengalaminya. Firman itu jelas berkata, tidak ada satupun orang yang bisa melihat Bapa. Itu real, itu benar. Jadi kalau ada yang ngomong, aku lihat Bapa, saya tidak tahu Bapa apa yang dilihat. Yesus bisa dilihat. Karena Yesus punya wujud, pernah tinggal di dunia. Bapa tidak bisa dilihat. Dan ada sesuatu yang melingkupi saya. Langsung saudara,
Ada sesuatu yang saya bisa terbuka di situ. Saya lihat ada sesuatu yang seperti kubah melingkupi saya. Melindungi gitu loh saudara. Jadi seperti saya di sini dilindungi, di cover. Itu yang membuat saya hidup. Dan saya bisa keluar dari tempat itu dan tetap hidup. Dan saya dengar pada waktu pribadi itu yang duduk itu. Yang api itu berbicara. Bagaikan guntur menggelegar. Ini benar. Jadi pada waktu dia ngomong dia bagaikan guntur dan kilat menyambar-nyambar. Saya tidak bohong saudara. Dan dalam hidup saya cuma satu kali saya pernah seperti itu. Dan sesudah itu Tuhan bilang engkau boleh saat ini tinggalkan tempat ini. Tapi jangan lakukan itu lagi. Jadilah seperti apa yang aku tetapkan. Engkau seperti apa. Makanya saya ngerti benar apa yang Tuhan katakan. Tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Benar saudara. Jangan pengen seperti orang lain. Saudara itu spesial. Kalau saudara ada jalan, saudara sudah disediakan jalan, saudara jalan di situ dengan kesetiaan, dengan ketaatan. Kemuliaan demi kemuliaan, berkat demi berkat itu akan datang. Pasti saudara tidak akan tidak datang. Ya, kalau kita lihat ayat itu selanjutnya, next. Ya, dikatakan gini, lihat. Tuhan datang dengan semua kelengkapannya. Untuk meyakinkan kita tinggal di dalamnya. Dan mengerjakan hidup kita. Ngerti tidak? Kenapa? Lihat, Tuhan Adonai. Artinya Tuhan yang memerintah. Allah Yahweh. Allah yang menyelamatkan. Melakukan segala sesuatu secara supranatural. Jadi saudara mau ngerti, Anda akan ngerti saudara. Karena memang supranatural. Tapi pokoknya aminkan saja, ikuti saja. Pasti jadi. Ya, Maha Kudus, Kados. Tuhan yang mempertimbangkan segala sesuatu. Allah Israel, Israel. Apa itu ya? Tuhan yang memiliki kita secara personal. Luar biasa ya? Coba renungkan. Ini kata-kata ini semua. Yang terakhir, Tuhan memiliki kita secara personal. Enggak secara global. Enggak. Pribadi demi pribadi dia kenal. Bahkan firman-Nya bilang loh, satu rambut saja jatuh dia tahu loh. Ayo siapa di sini yang ngitung rambutnya berapa jumlahnya? Ayo coba ngomong maju ke depan, tak kasih hadiah, tak kasih mobilku lah. Mobilku tak kasih ke kamu. Hari ini, saat ini, langsung Innova buat kamu. Asal kamu bisa mengatakan, jumlah rambutku segini Pak. Yuk kita hitung samaan. Tepat, tak kasih. Tidak ada yang bisa. Ya kan, betul. Siapa yang bisa? Ayo siapa yang mau nyoba? Tapi kalau salah, kamu bayar ke aku loh. Ya janjiannya gitu tau. Innova loh. Innova baru loh. Ada yang tepat jumlahnya. Gak ada yang tahu, gak ada yang bisa. Saya yang gak bisa. Tapi Tuhan tahu loh saudara. Renungkan. Betapa besarnya dia. Makanya pada waktu saya nyanyi How Great is Our God. Orang banyak berkata aneh ya. Padahal kalau nyanyi itu dengan orang lain nyanyi kok beda. Saya bilang apa bedanya? Dia bilang pokoknya beda Pak. Saya baru sadar. Karena saya ngalami, saya ngerti kebesaran dia sebesar apa. Jadi bukan hanya asal nyanyi How Great. Enggak. Tapi dengan pengertian itu yang dikatakan bertobat.
Itu yang tadi firmannya bilang, pertama kali harus bertobat. Lakukan semua dengan pengertian yang baik. Jangan dengan kesombongan. Next. Lihat, Yesaya 37 ayat 31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ini saudara dan saya. Amin. Next. Lihat. Ini yang harus kita hati-hati. Di akhir ayat 15 dikatakan, tetapi kamu enggan. Nah ini langkah pertama. Sudah tidak usah dikhotbahkan lagi, saudara harus ngerti. Bertobat dan melangkah seperti anak bungsu. Tidak enak, saudara. Gengsinya harus habis. Jadi jangan cuman gini, aku bertobat nangis-nangis sampai semuanya keluar. Tapi nggak ada perubahan. Itu namanya belum bertobat, baru laporan pertobatan. Nah, kalau mau bertobat, ya kayak anak bungsu. Ngerti, balik. Konsekuensi, ya mungkin diusir. Mungkin gak diterima. Dimarahin, dipukul. Nggak apa-apa. Ya emang salah kok. Kebanyakan dari saudara sejujurnya yang pertama. Ini bukan salahku, salah dia. Loh, nyalah laki-laki. Yang kedua, enggak nyalain orang, tapi beralasan. Betul? Ayo jujur aja. Ditegur, ngomong. Bukan gitu maksudnya, begini. Ini kan alasan. Betul enggak? Jangan ngomong enggak lah. Saya ya begitu kok. Tapi hari ini kita belajar. Sudah enggak usah beralasan. Kita berhadapan dengan Tuhan. Tuhan itu tahu segala-galanya terbuka hidup kita ini. Enggak usah membenarkan diri. Sudah ngerti? Nggak usah cari pertolongan dari yang lain. Tuhan sudah tunggu. Tinggal kita balik. Bertobat. Balik. Tangannya terbuka untuk menunggu dan mengambil. Menerima saudara dan saya. Lah kenapa harus cari pertolongan orang lain? Kenapa harus beralasan? Oh supaya saya tidak terlalu salah. Enggak kok, tetap aja. Mau beralasannya sejuta, tetap namanya salah ya salah. Ada peribahasa kan? Satu nila ya. Merusak susu betul enggak? Saya dulu sama ayah saya dididik keras. Mungkin hanya beberapa orang yang tahu. Saya keras dididiknya. Kalau saya ngomong sama ayah saya, dan ayah saya negor saya dididik untuk tidak beralasan. Jadi pada waktu dia negor saya hanya berkata, iya Pak, saya salah. Selesai. Tapi coba pada waktu dia negor. Terus saya berkata gini, iya sih Pak, tapi maksudnya begini. Oh haleluya saudara, itu marah bisa kepanjangan sampai 1 hari. Dan bukan hanya itu, buntutnya panjang saudara. Ini yang masalahnya buntutnya panjang. Saya dididik
untuk berkata, yes, aku salah. Selesai. Saya ngomong begitu, ayah saya bilang, ya, kamu ngerti salahnya? Ya Pak, aku ngerti. Perbaiki dan bertobat. Ya Pak, selesai. Ternyata begitu gampang. Dan saya harus perbaiki hidup saya dengan bertobat. Daripada beralasan saja. Dan itu tanda ketidakdewasaan. Tanda kesombongan. Ini loh saudara. Ayo hari ini kita berubah. Karena bulan ini khususnya ada sesuatu yang sedang menunggu kita semua. Ada kemuliaan yang sangat besar. Saya rindu kesaksian demi kesaksian itu terjadi. Saya rindu. Nanti mulai minggu inilah kesaksian demi kesaksian terjadi. Benar, dengan bertobat, tinggal diam, terletak kekuatan kita. Ya, maju, next. Ya, lihat. Jangan bersandar dengan Mesir. Apa itu? Mesir itu bicara tentang apa? Kekuatan pribadi kita. Orang lain. Iya. Jangan bersandar sama yang lain. Bersandarlah hanya kepada Tuhan. Tuhan itu ya, diem saudara. Kalau kita mendua hati. Tapi hati-hati ya. Karena kalau sudah dia diem, tidak terjadi apa-apa. Dan orang itu menuju kehancuran tanpa sadar. Roh Kudus gak pernah ribut. Tapi saudara harus ngerti, dia punya kelembutan hati yang luar biasa. Izinkan kita hanya bersandar kepada Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Ayo saudara, kalau engkau hanya berharap kepada Tuhan, tidak akan pernah kita ditinggalkan. Apapun yang menjadi kerinduanmu justru Tuhan berikan. Ayo berharap pada Tuhan. Jangan mengandalkan yang lain. Next. Lihat firman-Nya. Celakalah anak-anak pemberontak. Loh, demikian firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Tuh, lihat. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Lihat. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu. Dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Baca dan renungkan. Jangan itu terjadi di dalam hidup kita. Ayo waktunya berubah. Saya berdoa. Ini waktunya kemenangan bersama kita. Yang lama biarlah berlalu. Yang baru sudah datang. Yuk sama-sama bergandengan tangan. Kita maju dan kita bahkan terbang bersama dengan Tuhan. Next. Yang terakhir yaitu mari kita mandiri bersama dengan Tuhan. Dan ada satu kata yang terakhir yaitu apa? Percaya. Kalau semuanya intinya tidak percaya, gak ada gunanya. Firman Tuhan berkata, apa yang kau lakukan tanpa iman, nol, gak ada gunanya. Percaya, apa yang Tuhan katakan, itu pasti akan terjadi. Dia pasti akan menggenapi. Gak ada lagi waktu penundaan. Terjadi dan terjadi. Ayo ngomong sama sebelahnya, aku percaya. Aku percaya. Yes. Tergantung saudara loh, berapa persen percayanya. Ayo. Harus 100%. Amin. Jangan 99,9. Harus percaya.
Dan saudara boleh lihat, saya akan saksikan. Kita akan dengar semuanya. Dari saudara-saudara juga akan bersaksi. Tahun ini, bahkan bukan hanya tahun ini. Bulan ini, dimulainya sesuatu yang besar. Amin. Tuhan kita hebat. Mari bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Allah kita heran dan besar. Iya dong. Lagu kuno tapi powerful saudara. Allah kita heran dan besar. Yes. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berganti dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berganti dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Allah kita Heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berganti dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Allah kita heran. Allah kita heran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau Tuhan yang heran dan besar. Dan kami sungguh beruntung punya Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa setiap firman yang dibagikan tidak kembali dengan sia-sia. Hamba berdoa biarlah firman itu tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Engkau besar, engkau heran. Terima kasih Bapa. Ini waktunya kami mau jalan bersamamu Tuhan. Ini waktunya membuat keajaiban, membuat terobosan. Bahkan hidup kami berkelimpahan. Dan setiap janjimu dinyatakan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu, berkat Tuhan melimpah. Ya. Oh, Tuhan memberkati saudara dan saya. Yes. Tuhan memberkati kita saat ini. Saya lihat. Tangan Tuhan sedang memberkati saudara dan saya. Oh, haleluya. Saya lihat. Terima kasih, kami terima Tuhan.
Makasih Tuhan. Mari kita nyanyikan Malikai Cinta. Katakan ini benar-benar dari hatimu yang terdalam. Kerinduan Biar menjadi kerinduan kita. melekat selalu dengan hatimu, bawa hidupku, genapi semua impianmu. Paksaku Tuhan, cintai setiap didikanmu, jaminanmu, bahwa ku ada di tempat kudusmu. Kerinduanku melekat selalu dengan hatimu, bawa hidupku. Saudara bebas, saudara mau berlutut, saudara mau berdiri, saudara mau duduk. Silakan. Engkau bertemu dengan Tuhanmu. Biarlah lagu ini jadi seperti kata-kata yang keluar dari hatimu. Paksaku Tuhan. Bahkan saudara mau maju ke depan, silakan. Bebas, ini waktunya kau bersama dengan Tuhanmu. Jaminanmu, bahwa ku ada di tempat kudusmu. Sekali lagi kerinduanku. Kerinduanku melekat selalu dengan hatimu, bawa hidupku, genapi semua impianmu. Paksaku Tuhan, cintai semua didikanmu, jaminanmu, bahwa ku ada di jalan kudusmu. Selamanya kita akan bersama, menyatu dalam hati dan gerak, lewati kemustahilan, jadi keajaiban, ikat dalam darah dan destiny, menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus, hingga miliaran jiwa diselamatkan. Selamanya sampai kekekalan, masuk dalam Malikai Cinta. Selamanya kita akan bersama. Mari saudara, mari kita bersama benar bersatu, lewati kemustahilan, jadi keajaiban, ikat dalam darah dan destiny, menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus,
selamatkan selamanya kekekalan masuk dalam malik. Mari bergandengan tangan, katakan selamanya kita akan bersama. Bagi yang streaming, engkau sehati sepakat dengan kami semua. Lewati kemustahilan jadi keajaiban, ikat dalam darah dan destiny. Dengan Bapa, Putra, Roh Kudus, hingga miliar jiwa diselamatkan selamanya sampai kekekalan masuk dalam malik cinta selamanya sampai kekekalan masuk dalam malik cinta selamanya sampai kekekalan masuk dalam malik cinta. Kami percaya Tuhan, tujuan kami adalah tinggal bersama dengan Engkau di surga. Tidak ada yang lain. Tinggal bersama dengan Engkau. Makasih Tuhan. Mampukan kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar semua yang kami sudah dengar, kami sudah katakan, semuanya termeterai. Tuhan yang menggenapi semuanya. Tuhan yang menjadikan ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata,